Gue mungkin bakal ngebahas sesuatu yang sifatnya sangat kontroversial dan ini gue tahu banget pasti bakal banyak yang nolak ya kalau gue ngomong seperti ini. Cuma gue harus melihat dulu sebenarnya dari berbagai sisi, yakni dari sisi kenapa kebijakan ini harus direvisi dan juga kenapa kebijakan ini kayaknya perlu dikaji ulang. Oke, kita langsung aja ya ngebahas soal revisi Undang-Undang TNI ini. Kalau lo tahu sendiri sebenarnya ya semua udah pada bahas ya kenapa TNI dibentuk apa segala macem, dan gue nggak mau ngebahas itu karena menurut gue ya lu bisa cari informasi di Google, di Wikipedia, dan bahkan beberapa influencer atau content creator juga mereka udah bahas itu. Tapi di sini gue mau bahas kenapa kok RUU ini dibuat dan apa yang sebenarnya menjadi salah satu masalah ya, kalau bukan satu-satunya masalah utama untuk adanya revisi ini. Jadi lo tahu sendiri, TNI ini kan sekarang udah banyak ya tugasnya. Jadi dalam perdamaian dunia mereka ikut, terus juga dalam perbatasan mereka juga ikut. Bahkan untuk banjir sekalipun mereka juga ikut. Dan kalau lo inget ya di Aceh kalau nggak salah tahun 2004 bulan Desember, semua tim itu dikerahkan termasuk TNI. Jadi suka nggak suka TNI itu sekarang udah masuk gitu ya ke ranah dimana memang kalau udah ada kejadian luar biasa itu pasti ada mereka. Nah isu ini sebenarnya udah lama digaungkan, dan kalau lihat juga pergerakan TNI untuk beberapa peristiwa sekarang kayaknya sih perlu ada pengkajian ulang. Terus juga kalau selain dari masalah ini, kalau lo tahu ada namanya perwira non-job atau perwira tanpa tugas. Jadi perwira non-job ini bukan semata-mata dia nggak punya tugas ya. Dia tetap bertugas sebagai seorang TNI. Cuma kadang tugas yang dikasih itu bukan berarti kayak dia tuh pasti setiap bulan itu selalu dapat tugas. Enggak. Kadang nanti dia dipanggil, kadang nanti diminta istirahat dulu. Dan itu kan juga sebenarnya kondisi seperti ini yang membuat beberapa perwira itu jadinya bingung. Gue sebenarnya dapat tugas atau enggak sih? Gue berkontribusi untuk negara itu harusnya bagaimana ya? Nah akhirnya dengan adanya revisi ini, mereka yang enggak dapat tugas gitu ya, mereka bisa berkontribusi untuk negara. Meskipun ya memang masuknya ke lembaga sipil. Tapi ini bukan berarti mereka masuk ke lembaga sipil bukan tanpa alasan. Gue ambil contoh yang mungkin sangat-sangat relate gitu ya dengan lembaga TNI ini. Kalau lo tahu soal zona ekonomi eksklusif dan permasalahannya, wah itu ribet banget tuh. Apalagi kalau di Laut Cina Selatan. Itu kalau lo gak percaya, coba cari berapa banyak wilayah yang mengklaim daerah di situ. Cina mengklaim kalau itu ya bagian dari wilayah mereka atau bagian dari kelautan mereka. Sedangkan kalau kita ngomong di Asia Tenggara, itu banyak yang nempel sama Laut Cina Selatan. Kita sebut aja nih Vietnam, ya kan, Malaysia, Thailand juga sebagai wilayahnya ada, terutama untuk di Thailand Selatan. Brunei juga dapat, Filipina senggol-senggol dikit. Bahkan Indonesia aja itu juga di beberapa perbatasan juga dapat. Nah jadi lu bayangin, wilayah ini sangat-sangat kompleks dan sangat-sangat padat permasalahannya. Termasuk ya siapa yang mengklaim wilayah ini. Ini wilayah udah bertahun-tahun diklaim sebagai wilayah apa, masih aja menjadi perdebatan sampai sekarang. Dan kalaupun ini dibawa ke PBB, mereka pun juga kayak, enggak ini wilayah gua, enggak ini wilayah gua. Jadi udah menjadi permasalahan tersendiri ya. Dan makanya dengan adanya bantuan dari perwira TNI masuk ke lembaga kemaritiman atau kelautan perikanan, menurut gue sih ini bisa membantu. Terus juga dari sisi pencurian ikan, nah itu udah kejadiannya banyak banget cuy. Polisi laut di sana itu kewalahan, siapa yang nangkep ikan, siapa yang apa gitu ya. Nah dengan adanya ini, ya TNI bisa membantu gitu. Mereka
nelayan yang udah capek-capek nangkap ikan ternyata ikannya dicuri. Jadi bukan tanpa alasan sebenarnya lembaga ini atau lembaga TNI bisa masuk ke ranah lembaga sipil. Mungkin beberapa lembaga ada yang menjadi perhatian khusus, cuma gue gak mau bahas karena menurut gue sebenarnya ini masih ada cara untuk ya TNI sama sipil itu bisa berkolaborasi. Oke, untuk permasalahan ini kenapa kok ada yang menolak? Bahkan sampai ada yang bilang adanya dua fungsi, padahal menurut gue ini masih bisa diatasin. Satu, batasan perwira ini untuk masuk ke ranah lembaga sampai mana? Contoh, biasanya sih kalau kita ngomongin orang yang ikut volunteer atau orang yang mau menjadi liaison officer, ya istilahnya sih kayak penjamu tamu gitu ya. Pasti ada kuotanya berapa sih yang gue boleh masuk gitu ya. Kayak misalkan nih, oke, untuk LO kita ada 9 kuota. Nah, siapa yang mau ikut jadi LO atau jadi liaison officer atau jadi penjamu tamu? Oke, gue ikut dong. Nanti bakal dicek terus di tes gitu ya syarat-syaratnya. Kalau misalkan cocok ya dia masuk. Dan kalau emang udah terpenuhi 9, ya udah yang lainnya nggak bisa masuk. Nah, hal ini sebenarnya bisa dimasukkan untuk mereka perwira yang masuk ke lembaga sipil. Memang jatuhnya nanti bakal kayak, lah kok perwira gue gak bisa masuk dong? Atau gak bisa dong ini ngatasin perwira tanpa tugas? Di satu sisi iya, tapi yang gue lihat sekarang adalah bagaimana warga sipil atau mereka yang bekerja sebagai ASN dan PNS itu tidak merasa iri hati gitu dengan mereka yang seorang perwira yang masuk ke lembaga sipil. Karena gue gak mau di dalam lembaga sipil itu ada sikut-sikutan antara perwira sama ASN atau PNS. Ya itu udah hal yang kayak gimana ya. Kayaknya mungkin kalau di zaman-zaman sebelumnya gak ada hal seperti itu karena memang udah didesain biar hal itu gak kejadian. Tapi kalau untuk zaman sekarang menurut gue sih ya itu harus lebih hati-hati lagi. Karena sosial media udah berkembang pesat. Bahkan kalau misalkan mau dihentiin sekalipun, orang pasti bakal mengakses itu. Yang kedua, selain masalah kuota, itu juga lingkupannya apa. Contoh, misalkan di bagian kelautan gitu. Oke, mungkin di bagian kelautan nanti perwira itu masuk ke dalam tim zona ekonomi eksklusif misalkan. Jadi masuk ke dalam tim yang isinya ya untuk menjaga perbatasan di situ. Mulai dari pemetaan, strategi yang dipakai, dan juga tools atau peralatan yang bakal dioperasikan selama mereka mempertahankan perbatasan negara. Jadi dengan adanya penugasan yang jelas, disertai dengan batasan apa atau lingkupan apa yang difokuskan, menurut gue ya ini sah-sah aja kok buat mereka bekerja di dalam lembaga pemerintahan. Nah ini yang menurut gue kayaknya di beberapa pasal yang diupdate itu masih belum diberikan penjelasan lebih lanjut batasannya sampai mana. Jadi yang tadi gue bilang soal masalah lingkupan kerja dan juga kuota ini perlu diberi appendix atau penjelasan lebih lanjut. Biar apa? Biar nanti orang-orang khususnya untuk warga sipil yang menolak ini ya, mereka nggak kayak aduh bisa jadi muncul lagi nih dua fungsi. Padahal ya sebenarnya itu masih bisa diatasin kalau batasan dan lingkupan kerjanya itu jelas. Mungkin ini bisa menjadi solusi bagaimana revisi ini bisa dilengkapi dengan hal-hal yang tadi gue sebutin. Biar orang tuh tetap percaya kalau lu gak usah khawatir kalau kerjaan lu bakal diambil sama orang lain. Karena ini udah dijelasin nih kalau di sini ada kuotanya dan juga mereka cakup lingkupannya apa aja. Gue harap sih ini bisa didengar ya sama beberapa penggagas revisi ini. Kenapa gue ngomong seperti ini? Karena jujur, market di Indonesia untuk masalah tenaga kerja ya, khususnya di dalam negeri, itu lagi, kacau sih. Banyak banget orang di PHK, baik pun yang secara sepihak maupun yang udah diberi pengertian gitu atau diberi pemahaman. Terus juga gue dengar beberapa ada yang tidak lagi bekerja dalam tim sebagai freelancer, which is really sad karena menurut gue
orang yang udah mati-matian kerja sebagai freelancer atau mereka yang kerja secara remote tiba-tiba harus dicabut tuh rasanya nggak enak banget. Ya hal-hal seperti ini yang kalau lihat ya dari ketidakstabilan politik yang terjadi sekarang, ya menurut gue sih ini harus segera diatasi gitu ya, termasuk ya mungkin gue bakal bilangnya ditingkatkan lah soal revisi undang-undang ini. Itu aja dari gue harap kita selalu berdampingan, kita selalu sama-sama memberikan solusi terbaik untuk diri kita dan juga teman-teman kita. Ya itu aja dah.